Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan ke hal-hal berikutnya, kita akan simak terlebih dahulu pembukaan dari IHSG yang kami pass through datanya dari RTI. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,5% di level 8.272,739. Kemudian saham-saham yang menjadi top gainers diantaranya ada BRMS, Antam, Archie, GZCO, Raja, PSAB, Pani, Emas, dan juga PTRO. Menarik, Pani pasca kemarin mengalami pelemahan, hari ini masuk ataupun pagi hari ini masuk ke jajaran top gainers. Kemudian top losers ada Cuan, CDIA, JAR, MTEK, kemudian ada Koin, PGO, Data Uang, CBRE, dan juga PART. Pergerakan sektoral rata-rata mengalami penguatan dengan penguatan yang paling signifikan terjadi di sektor basic industries yang menguat 1,75%, sementara sektor yang mengalami pelemahan paling dalam adalah sektor transportasi ya, yang melemah 0,7%. Baik, dan berikutnya kita simak bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi itu pembukaan dari bursa-bursa utama Asia. Ya, Nikkei 225 dibuka melemah 1,2% di level 47.510. SCI Singapura dibuka menguat 0,31% ke level 4.403. Kospi Korea dibuka menguat 0,81% di level 3.613. Dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,62% ke level 26.048. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan di pagi hari ini dari Mas Praska. Pemirsa ada AMRT dengan support di 1.900, resistance di 2.050. ITMG support di 22.000, resistance di 23.125. MDK dengan support di 2370, resistance di 2470. Kemudian Pegas di support 1.600 dan resistance di 1715. Baik, kita akan bahas saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Praska. Kita ke Alfamart terlebih dahulu. Mas Praska, apa yang menarik dari Alfamart ini sehingga Anda merekomendasikan buy di pagi hari ini, Mas Praska? Ya baik, kalau dari AMRT atau sumber Alfamart ya, saya lihat dari secara performance fundamental juga masih cukup resilient ya, dari 4 kuartal terakhir ini masih mampu menjalankan pertumbuhan positif ya, meskipun sedikit melambat tapi masih cukup stabil, tidak mengalami penurunan pendapatan maupun laba. Tentu secara performance harga saham di sini AMRT itu cukup menarik karena dia terendah dalam 1 tahun terakhir ya, menyentuh level supportnya dan kemarin juga menguat dengan volume tinggi tembus di atas 2.000, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya AMRT ini bisa koleksi untuk jangka pendek menengah dengan target itu tadi ya, kisaran akumulasinya itu terendahnya 1.900 sampai 2.050 paling maksimum dan targetnya di 2.430. Salah satu emiten yang memiliki resiliensi yang cukup tinggi menurut Anda, Mas Praska, untuk Alfamart? Ya itu ya betul, menurut saya salah satu yang resilient adalah AMRT ya, karena secara kinerja juga di 2025 ini performanya cukup bagus ya, dibanding 3 tahun yang lalu, tapi secara harga justru malah masih terkoreksi. Jadi sini menurut saya menjadi peluang yang menarik ya, untuk bisa paling nggak mengejar momentum jangka pendek ya. Kalau dari tren harga saya cek di sini seperti itu, jangka pendek ke menengah paling nggak sampai 3 atau 6 bulan ke depan. Baik, jangka pendek menengah untuk Alfamart direkomendasikan oleh Mas Praska. Kemudian ada ITMG, Mas Praska, seperti apa? Ya kalau ITMG sendiri memang kita akui performance fundamentalnya nggak bagus ya, karena memang terkerek oleh pelemahan harga batubara. Tapi harga batubara dalam sebulan terakhir ini cukup menarik ya, bisa soroti sama meningkat sekitar 5,36%. Tembus ke level $106 per ton seperti itu, sehingga salah satu yang call-nya kalorinya besar adalah ITMG yang berbasis ekspor. Menurut saya ini menarik untuk bisa dicermati dan sudah mampu rebound kan dari supportnya di level 22.000. Jadi paling nggak ITMG dalam jangka menengah ya, ini bisa sampai ke target di 24.600 dengan kisaran support resisten di tadi ya 22.000 sampai 23.100. Itu area untuk akumulasinya. Karena ada gap atas juga di 24.600 seperti itu. Baik, ITMG direkomendasikan buy juga di pagi hari ini oleh Mas Praska. Kemudian ada MDKA, Mas Praska, seperti apa? Ya, kalau MDKA juga secara performance memang kita lihat dia ada mengalami penurunan ya di kuartal 2 kemarin ya, di 2025 ini di Juni, di mana salesnya penjualannya turun, tapi dia masih karena efisiensi mencatatkan kenaikan laba usaha seperti itu. Tapi ya, dia memang net income growth juga mengalami penurunan. Tapi yang saya soroti mereka sini adalah dia salah satu emiten gold yang memang belum mengalami
apresiasi harga yang signifikan ya. Kalau kita bicara Arci, Antam, BRMS yang berbau pada logam dan mineral termasuk gold ya basisnya, itu kan sudah pada mengalami penguatan, sehingga yang belum terlalu signifikan sini MDK, sehingga menurut saya spekulatif buy untuk MDK bisa dicermati dengan target price itu chart technical view di 2680 ya, seperti itu. Baik, dari MDK kita bergeser ke Pegas. Apa yang menarik dari Pegas, Mas Praska? Ya, Pegas juga sama ya. Kita fokus ke memang di samping dia dividend player, fundamentalnya juga masih cukup bagus ya. Di sini meskipun di sini ada mengalami koreksi ya di laba usaha dan juga laba bersih yang mengalami penurunan ya karena peningkatan biaya operasional. Tapi Pegas ini sudah memprice in tuh penurunan kinerja tersebut ya, dengan harga sampai jatuh di level 1.600 ya sebelum hari ini juga masih terkoreksi. Jadi menurut saya malah menarik untuk koleksi di tengah koreksi ini, buy on weakness, dengan target kita mencapai target gap di atas di level 18.860. Baik, itu terdiri ya beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Praska. Di antaranya adalah ada AMRT, kemudian juga ITMG, MDKA, dan juga Pegas. Yang menarik, tadi kalau kita lihat di beberapa menit yang lalu, Mas Praska pasti mengalami pelemahan signifikan. PANI masuk ke jajaran top gainers. Sebetulnya apa yang kemudian dilihat oleh pelaku pasar? Apakah hanya ingin memanfaatkan secara teknikal saja, harganya sudah terdiskon banyak kemarin? Atau sebetulnya pelaku pasar masih kemudian melihat secara fundamental PANI masih sangat baik, artinya ini bukan menjadi satu hal yang memang berpengaruh secara signifikan terhadap PANI, di mana PIK 2 keluar dari PSN, Mas Praska. Ya, kalau saya sih melihatnya sebenarnya investor tuh hanya terkena efek temporary shock aja kemarin ya. Jadi setelah dicabut statusnya ini kan harusnya tidak terganggu dengan dicabutnya dengan status PSN tersebut. Oke. Karena kita bicara kan kepada ekosistem yang dibentuk ya, kayak seperti itu. Baik, artinya secara potensi masih kemudian dilihat potensial oleh pelaku pasar terhadap pertumbuhan dari harga saham ataupun mungkin kerja perusahaan dari PANI sendiri begitu ya. Baik. Kalau kita lihat sejauh ini masih bergerak menguat untuk IHSG, Mas Praska. Bagaimana Anda memproyeksikan pergerakan IHSG di perdagangan hari ini, Mas Praska? Ya, IHSG kalau dari prediksi saya mungkin melemah ya di kisaran 8.028 sebagai support dan resisten di 8.250 ya, seperti itu. Karena memang meskipun mengalami penguatan di awal, tapi ya, secara tren tampaknya masih berat ya, karena katalisnya kan juga tidak banyak ya, justru masih banyak kan tuh katalis rilis data yang tampak kurang bagus, dan ke depan juga kita masih hanya menunggu data inflasi Tiongkok ya yang sebelum mengalami deflasi, serta nextnya itu juga lebih kepada pidato dari anggota dari Bank Sentral yang mana secara isu sebenarnya tidak terlalu signifikan ke market kita, seperti itu. Baik, menarik beberapa analisis sudah disampaikan oleh Mas Praska pagi hari ini. Semoga dapat menjadi referensi pelaku pasar dalam menerapkan strategi investasinya hari ini. Tapi kemudian strategi investasi ataupun mungkin keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Praska, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk Anda. Saya selalu Mas Praska. Sampai jumpa. Baik, terima kasih Mas Vicky. Selamat pagi. Ya. Terima kasih, selamat pagi. Dan saat lagi kami akan menghadirkan informasi menarik yang kemudian juga nanti akan dihadirkan oleh rekan Ayanovo. Saya informasi apa yang akan dihadirkan nanti. Terima kasih perbincangan yang sangat luar biasa pemirsa. Sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi diantaranya PT Pantai Indah Kapuk Kedua Tbk atau PANI buka suara soal pencabutan proyek strategis nasional Peak Tropical Coastline. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.